Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tri Andaniati. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bareng 3. Di sini saya akan menyampaikan modul ajar dan modul pembelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Di sini yang akan saya bahas yaitu materi bab 4 pada kelas 5 dengan tema hidup lapang dan berbagi. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yakni diantaranya 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara makna zakat, makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti dari membiasakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa ya. Baca bersama doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita mulai mempelajari tentang makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam, baik yang masih kecil ataupun yang sudah tua. Lalu siapa yang harus membayar zakat untuk anak yang masih kecil? Tentunya adalah dengan orang tuanya yang harus mengeluarkan. Selanjutnya, macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Lalu apa sih yang membedakan zakat fitrah dengan zakat mal itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan hanya pada saat bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan tidak harus bulan Ramadan. Namun apabila sudah memenuhi nisab timbangan dalam 1 tahun itu. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok. Lah kebetulan di Indonesia ini makanan pokoknya kan nasi. Nasi itu berasal dari beras. Maka warga Indonesia khususnya bisa melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau benda seseorang.
Zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Lalu harta yang bagaimana yang bisa dibersihkan dengan zakat mal? Di antaranya yaitu zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perdagangan, zakat emas atau perak, zakat pertambangan. Harta temuan itu merupakan zakat mal atau benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai hitungan nisab dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu pengertian dari infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya adalah nafkah. Infak artinya membelanjakan harta atau uang untuk jalan kebaikan. Infak merupakan pemberian rezeki kepada orang lain yang hukumnya adalah sunnah. Seseorang bisa kapan saja berinfak dengan jumlah yang tidak ditentukan. Jadi, infak itu hukumnya sunnah. Sunnah itu adalah lebih baik dilakukan dan pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian, definisi atau pengertian dari sedekah. Sedekah berasal dari kata sodaqoh yang artinya benar. Sedekah merupakan penyerahan suatu benda dari seseorang, khususnya yang beragama Islam, tanpa dibatasi jumlah ataupun waktu dalam memberikan sedekah atau kebaikan itu kepada orang lain. Dan tentunya dengan mengeluarkan sedekah itu akan mengharapkan ridho atau pahala dari Allah. Hukum mengeluarkan sedekah yaitu sunnah. Sedekah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, khususnya terhadap keluarga kita sendiri. Selanjutnya, jika kepada keluarga sudah diberi sedekah yang lebih baik, dilanjutkan dengan memberikan sedekah kepada tetangga kita. Tetangga yang terdekat dengan rumah kita itu. Yang terakhir yaitu pengertian tentang hadiah. Hadiah memiliki makna yang lebih khusus dan terkait dengan penghargaan atau penghormatan tertentu. Hadiah bisa diberikan kepada orang lain yang sudah berjasa ataupun orang itu sudah berprestasi. Hukum mengeluarkan hadiah yaitu sunnah kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan supaya orang tersebut bisa lebih baik lagi. Contohnya, memberikan hadiah kepada anak yang naik kelas, ataupun memberikan hadiah kepada para guru kita yang sudah berjasa memberikan ilmu kita. Kemudian, misalkan kita tidak bisa memberikan seseorang hadiah berupa barang, kita bisa memberikan hadiah berupa kata-kata yang baik. Misalkan jika kepada orang tua kita tidak bisa memberikan hadiah yang lebih, maka seharusnya kita harus selalu memberikan kata-kata ataupun perbuatan yang baik kepada orang tua, sehingga orang tua itu bisa senang dengan kita. Kemudian, zakat, infak, sedekah, dan hadiah dikeluarkan dalam bentuk apa? Jika zakat tadi ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok. Di Indonesia, zakat fitrah itu biasa dikeluarkan berupa beras sebanyak 2,6 kilo, itu paling sedikit.
Kemudian jika bisa dilebihkan, boleh dilebihkan, itu malah lebih bagus. Zakat mal, di antara benda yang harus dizakati tadi, yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, perdagangan, emas perak, ataupun barang temuan. Di sekitar kita banyak kita jumpai persawahan dan perkebunan. Maka dari itu, orang yang mempunyai lahan itu juga harus mengeluarkan zakat malnya dalam satu nisab. Jika pertanian itu atau perkebunan itu menggunakan air sungai atau air hujan yang tidak memerlukan alat, maka zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10% dari hasil panennya itu. Namun, jika sawah atau lahan pertanian itu pada saat memerlukan air bisa menggunakan diesel ataupun alat-alat lain untuk mengeluarkan air untuk menyirami tanah itu, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen tersebut. Kemudian infak. Infak itu dikeluarkan dalam bentuk apa ya? Biasanya infak itu dikeluarkan dalam bentuk harta atau uang atau benda. Lalu, jika sedekah berupa apa? Sedekah bisa dikeluarkan berupa harta, tenaga, atau ilmu yang diberikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan dengan senyum kepada orang lain pun itu juga termasuk sedekah, jika dengan senyum itu bisa meringankan beban dari orang lain yang kita beri senyum. Kemudian, hadiah dikeluarkan berupa apa? Hadiah umumnya dikeluarkan berupa barang. Namun, jika tidak mempunyai uang untuk membeli barang, seseorang bisa memberikan hadiah yang terbaik yang dimilikinya dengan cara memberikan ucapan atau perbuatan yang baik kepada orang lain. Itu adalah bentuk dari mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah kepada orang lain. Selanjutnya, manfaat apa sih yang bisa didapatkan dari seseorang itu mengeluarkan pemberian kepada orang lain, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah kepada orang lain. Yang bisa didapatkan oleh orang yang memberi atau muzaki itu yaitu jika seseorang mengeluarkan zakat, maka dirinya akan dibersihkan dari segala macam dosa-dosa. Bisa dibersihkan harta-hartanya. Terus yang kedua, merupakan bentuk rasa syukur seseorang kepada Allah. Yang ketiga, Allah pastinya akan selalu menjaga harta orang-orang yang terbiasa mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dan dengan mengeluarkan zakat, dapat melindungi seseorang itu dari kefakiran. Kemudian yang kedua, manfaat jika seseorang mengeluarkan infak. Yakni salah satunya bisa meningkatkan derajat dan rezeki seseorang. Memperoleh doa dari makhluk. Bisa memperoleh doa dari makhluk, tidak hanya manusia. Memperoleh doa dari malaikat tentunya. Kemudian sedekah. Dengan mengeluarkan sedekah, bisa mengajarkan
seseorang untuk tidak menumpuk harta. Karena hakikatnya harta itu adalah merupakan bentuk titipan dari Allah yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, dengan melakukan sedekah, seseorang itu bisa menumbuhkan rasa rela berkorban, rasa empati kepada orang lain, dan tentunya bisa membangkitkan rasa empati kepada semua manusia. Kemudian, dengan memberikan hadiah kepada orang lain, bisa mengajarkan untuk selalu menghargai orang lain. Manfaat zakat, infak, sedekah, dan hadiah untuk orang yang diberi. Orang yang diberi zakat, infak, dan sedekah pastinya hatinya itu akan senang. Dan dengan memiliki hati yang senang itu akan memperkuat ikatan sosial antara seseorang pemberi dan seseorang yang menerima. Kemudian juga akan menambahkan rasa keimanan seseorang itu sebagai bekal di akhirat kelak. Dan pastinya dengan memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang membutuhkan, pasti akan meringankan beban dari orang yang membutuhkan itu tadi. Kemudian, manfaat dari memberikan hadiah untuk orang lain, di antaranya yaitu kita memuliakan seseorang karena kedudukannya, karena prestasinya atau jasanya, sehingga orang itu juga akan merasakan lebih dihormati oleh orang lain. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Mustahik itu ada 8 golongan. Mustahik zakat antara lain 1. Fakir. Yang kedua, miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Riqab. 6. Ghorim. 7. Fisabilillah. Dan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan 8 golongan mustahik zakat itu? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Fakir. Fakir itu adalah orang yang sangat tua yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga makanan ataupun lainnya itu hanya bergantung kepada orang lain, misalkan kepada tetangganya atau belas kasih orang-orang yang mengetahui adanya orang fakir itu. Yang kedua, miskin. Orang miskin adalah orang yang masih punya pekerjaan, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi orang miskin ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Biasanya amil ini ada pada lembaga-lembaga yang mengurusi tentang zakat, misalkan pada Basnas ataupun orang-orang yang diangkat sebagai panitia pada waktu adanya pengumpulan atau pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadan. Mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam dan orang yang imannya masih sangat-sangat lemah. Sehingga orang mu'alaf itu berhak juga untuk menerima zakat. Nah, dengan menerima zakat itu diharapkan seseorang mu'alaf itu semakin bertambah keimanannya kepada Allah dengan memperdalam
ajaran-ajaran agama Islam. Yang kelima, Rikob. Rikob itu adalah budak atau hamba sahaya, yang mana jika sekarang ini biasanya diartikan sebagai seorang pembantu. Maka seorang pembantu itu juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam, ghorim. Ghorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Dengan seseorang memberikan zakat kepada ghorim atau orang yang banyak hutangnya itu tadi, diharapkan seorang ghorim itu bisa tercukupi kebutuhan hidupnya dan bisa sedikit mengurangi beban hidupnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk dakwah di jalan Allah. Misalkan para dai yang suka berdakwah untuk memperjuangkan atau memberikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Jadi misalkan seseorang itu sedang melakukan perjalanan keluar daerah, namun di tengah-tengah perjalanan itu seseorang Ibnu Sabil itu kekurangan bekal atau biaya, maka seseorang muzaki boleh memberikan zakat itu kepada Ibnu Sabil tersebut. Kemudian, kepada siapa sedekah itu diberikan? Sedekah bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim atau anak piatu, janda-janda yang sudah tua dan tidak memiliki sumber penghasilan, dan orang-orang yang terjebak dalam keadaan sulit atau orang-orang yang banyak hutangnya. Orang yang pertama berhak menerima sedekah dari kita adalah keluarga kita. Baru jika keluarga kita sudah tercukupi kebutuhan hidupnya, kita bisa membantu tetangga sekitar kita. Selanjutnya, kepada siapa hadiah itu bisa diberikan? Hadiah bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah berjasa atau berprestasi atau orang mulia, serta juga bisa diberikan kepada seseorang karena bentuk kasih sayang kita kepada orang itu. Contohnya, jika diberikan kepada orang yang berjasa, misalkan seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya pada hari guru, itu termasuk. Yang kedua, diberikan kepada orang yang berprestasi atau anak yang berprestasi. Misalkan, pada saat kenaikan kelas, seorang orang tua bisa memberikan hadiah kepada anaknya yang berprestasi. Kemudian, infak itu diberikan kepada siapa? Infak bisa diberikan kepada orang yang hidupnya dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi, anak yatim, orang tua, ataupun yang lain sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Allah menitipkan kepada kita harta-harta, yang mana dengan harta itu kita diberikan amanah supaya kita bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena sebagian dari harta kita adalah milik mereka, sehingga kita harus mengeluarkan harta benda kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu kelas 5 dengan tema
hidup lapang dengan berbagi. Semoga bisa diambil ilmunya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selebihnya, Budiana akhiri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.